Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kalkulasi biaya berdasarkan activity based costing atau ABC. Sebagaimana telah kita pelajari kemarin ya tentang harga pokok tradisional atau konvensional jenis tertentu, pada kesempatan kita mempelajari tentang alokasi harga pokok berdasarkan activity based costing. Sebelum kita lanjut pada apa yang kita tuju, pertama ini tentang konsep-konsep ya. Yang pertama, apa itu ABC? Yaitu pengalokasian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik, factory overhead berdasarkan aktivitas ya, berdasarkan aktivitas. Nah, kemudian kalau muncul apa itu overhead atau factory overhead itu adalah biaya yang tidak bisa diperhitungkan secara langsung dengan produk. Jadi ini biaya ini biasanya dimanfaat penerima manfaatnya secara bersama-sama. Jadi untuk mengalokasikan secara langsung tidak mudah. Kemudian juga ada factory overhead, itu biaya selain bahan baku atau material dan biaya tenaga kerja. Nah, jadi biaya selain ini factory overhead itu. Kenapa biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung tidak dikategorikan sebagai factory overhead? Ya, karena biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ini relatif mudah untuk dialokasikan ke suatu produk ya, suatu produk. Nah, ini konsep dari ABC ya. Jadi pengalokasian biaya overhead, yang dialokasikan itu apa? Biaya overhead. Nah, didasarkan atas apa? Berdasarkan aktivitas. Jadi komponen biaya overhead itu macam-macam ya. Biaya komponen factory overhead itu macam-macam. Nah, dari macam-macam komponen biaya overhead ini nanti dialokasikan menurut dasar masing-masing. Nah, begitu. Kemudian, apakah semua perusahaan itu atau semua produk itu cocok untuk diterapkan ABC? Ada yang cocok tetapi juga ada yang tidak cocok. Nah, yang cocok karakteristiknya seperti apa? ABC ya, metode ini cocok untuk satu, biaya produksi ya. Jika biaya produksi khususnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung maksudnya, itu bukan biaya mayoritas. Artinya ada biaya-biaya di luar itu yang cukup besar. Kemudian ada dua, biaya praproduksi atau biaya overhead, atau mungkin biaya pemasaran, atau kombinasinya merupakan biaya mayoritas. Ya, ini memiliki pengertian yang hampir mirip ya. Jadi yang dimaksud selain biaya bahan baku itu, selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja itu apa? Ya ini biaya overhead pabrik, biaya pemasaran, atau mungkin kombinasinya itu memiliki jumlah yang relatif sebagai mayoritas.
Kemudian 3, barang atau jasa yang diproduksi mempunyai spesifikasi yang sangat berlainan, sehingga biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung digunakan bersama di antara produk yang dihasilkan itu ya bisa seperti itu. Kemudian 4, barang atau jasa diproduksi mempunyai berbagai variasi. Variasinya macam-macam, itu bisa menggunakan ABC. Atau yang kelima, karakteristik yang kelima itu biaya produksi relatif besar sehingga harus dibebankan ke produk yang bersangkutan. Ini artinya kalau perusahaan dalam berproduksi itu memiliki karakteristik seperti ini, ya cocok menggunakan ABC. Tapi kalau tidak ya mungkin tidak cocok, ya tidak cocok. Jadi metode itu kan pilihan-pilihan. Kalau produknya tidak beraneka ragam, mungkin apalagi produknya hanya satu, BBB, BTKL maupun BOP mudah ditelusur, ya nggak usah menggunakan ini, tidak usah menggunakan metode ABC. Kita langsung ke contoh ya, ke contoh perhitungan. Kalkulasinya bagaimana? Baik, misal ini sebuah perusahaan itu memproduksi apa? Memproduksi, katakanlah ini kalkulator ya. Kalkulator itu dia punya dua variasi, kalkulator dagang ya dan kalkulator saintifik ya. Kalkulator dagang itu kalkulator ya sederhana untuk perkalian dan perhitungan dasar ya, kali bagi penambahan pengurangan. Biasanya kalkulator dagang. Kalkulator saintifik itu kalkulator yang memiliki menu-menu spesifik ya, untuk operasi misal matematika dan seterusnya, misal sin tangen dan seterusnya kan. Nah, ini data produksinya. Ini kalkulator dagang memproduksi 50.000, kalkulator saintifik 100.000. Bahan baku untuk dagang 150 juta, untuk saintifik 300 juta. Kemudian BTKL nya, biaya tenaga kerja langsungnya, dagang itu 50 juta dan saintifik 100 juta. Kemudian ada BOP, biaya overhead pabrik atau factory overhead, dan biaya praproduksi. Itu ada 3 item. Itemnya ada tiga. Biaya penyusutan mesin ya, biaya setup dan biaya pengawasan. Nah, ini biaya penyusutan mesin 375 juta, biaya setup 120, kemudian biaya pengawasan 105. Nah, kemudian yang jadi dasar alokasi itu ya, ada jam tenaga kerja langsung, ada jam mesin, ada frekuensi produksi, ada jam pengawasan. Nah, bagaimana kalkulasinya? Untuk bisa memahami ini, kita akan menampilkan kalkulasi dengan cara tradisional ya, dengan cara tradisional. Cara tradisional itu ya BBB, biaya bahan baku, BTKL, dan alokasi. Nah, ini yang membedakan itu nanti alokasinya ini. Jadi BBB, BTK, ya, BTKL ya, BBB dan BTKL ini dimasukkan. Kemudian
Coba kita lihat alokasinya. Bagaimana cara mengalokasikannya? Oke. Ini kalau saya klik di sini muncul ya, muncul 2.500 per 7.500 kali E10. Coba kita cek. Ya, 2.500 itu angka apa? Dia angka jam tenaga kerja langsung dari merek atau dari variasi kalkulator dagang. Kemudian 7.500 itu angka apa? Dia angka jumlah ya, jumlah jam tenaga kerja langsung dari kalkulator dagang dan kalkulator saintifik. Artinya apa? Artinya alokasi factory overhead ini merupakan proporsi dari jam tenaga kerja langsung yang digunakan. Ya begitu. Proporsi dari jam tenaga kerja langsung yang digunakan. Dikalikan apa? Dikalikan E10. E10 itu apa? E10 itu adalah jumlah biaya overhead pabrik atau factory overhead. Dengan kata lain, alokasi FOH ini yaitu jumlah factory overhead dialokasikan berdasarkan proporsi jam tenaga kerja langsung ya. Kalau dagang ya 2.500 per 7.500. Kalau saintifik ini nanti saudara sudah bisa menduga, maksudnya saintifik itu ya 5.000 ini ya, jam tenaga kerja langsung saintifik dibagi dengan 7.500 baru dikalikan 600.000. Sehingga dengan demikian alokasi factory overhead untuk masing-masing jenis produk itu untuk dagang 200.000, untuk saintifik 400.000. Sehingga nanti kalau dijumlah 600.000 ya sama. Maka nanti ketemu total cost-nya berapa? Total cost-nya untuk dagang itu 400 juta, untuk saintifik 800 juta. Nah, seolah-olah total cost-nya beda, tetapi nanti kalau dicari cost per unitnya itu kan tinggal jumlah ini ya, masing-masing ini 400 dibagi dengan volume produksinya ya. Ini bisa kita cek D23 ini dibagi D19. D19 itu apa? D19 itu adalah jumlah produksi untuk kalkulator dagang ya. Di ini dibagi jumlah produksi 50.000, ketemu ini 8.000 ya. Ini juga sama. Nah, yang untuk kalkulator saintifik itu 800.000 dibagi dengan 100.000 ya, unit produksinya begitu menghasilkan angka yang sama. Ini adalah perhitungan atau alokasi factory overhead atau biaya-biaya praproduksi atau biaya-biaya yang tidak dapat ditelusur secara langsung ke produk, itu menggunakan cara tradisional. Nah, terus bagaimana ABC itu? Activity based costing itu. Coba kita perhatikan. Ini bawah ini adalah alokasi menggunakan ABC. Sampai sini ini memiliki cara yang sama ya. Jadi tetap saja produksinya berapa sebagai data produksi ya. Kemudian diperhitungkan biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerja langsungnya berapa. Biaya tenaga kerja langsungnya berapa. Kemudian yang membedakan ini dialokasi
mulai alokasi factory overhead. Ini mulai beda. Kita bisa menebak apa yang membedakan dengan metode tradisional. Kalau pada metode tradisional ya 600 juta ya 600 juta ini semua langsung diklasifikasikan, dialokasikan berdasarkan jam tenaga kerja langsung, jam semua begitu, berdasarkan jumlahnya ini ya, berdasarkan jumlahnya. Nah, jadi dia semua jumlah dialokasikan berdasar jam tenaga kerja langsung. Nah, kalau dalam activity based costing itu masing-masing item dari factory overhead, masing-masing jenis dari factory overhead ya, ada biaya penyusutan mesin, ada biaya setup, ada biaya pengawasan, itu dialokasikan berdasarkan karakteristik masing-masing. Kalau yang tradisional kan berdasarkan biaya tenaga kerja langsung, ternyata tidak ada alokasi lain yang lebih cocok. Misal ya, untuk biaya penyusutan itu lebih cocoknya menggunakan jam mesin. Biaya setup lebih cocok menggunakan frekuensi produksi. Kemudian biaya pengawasan lebih cocok menggunakan jam pengawasan ya, jam pengawasan. Sama, kalkulasinya dihitung menggunakan proporsinya antara kalkulator dagang dan kalkulator saintifik. Misal, untuk mengalokasikan factory overhead khusus untuk biaya penyusutan mesin. Di sini nampak kita lihat kalau formulanya ya di aplikasi ini akan kelihatan. Di sini akan kelihatan C14 dibagi E14 kali E7. C14 itu apa? C14 itu adalah bisa kita cek. Kita lihat, oh ini jam mesin untuk kalkulator dagang. Kemudian E14 ini jumlahnya berarti 2500 dibagi jumlahnya ya, proporsi dikalikan ya biaya penyusutan mesin ya, biaya penyusutan mesin. Jadi ini kalau ditulis seolah-olah begini, 25.000 per 75.000 kali E7, sehingga nanti akan ketemu angka sekian, 125 juta. Begitulah untuk yang saintifik itu D14 ya, D14 itu jumlah jam mesinnya dari saintifik dibagi 7.500 totalnya saintifik dengan dagang, sehingga nanti akan ketemu angka 250 juta. Di total sama. Kemudian biaya setup itu ya, ini dihitung itu berdasarkan frekuensi produksi. Jadi ini mau produksi mesin di setup, dipasang, mau produksi mesin di setup ulang begitu. Jadi kalau produksi 50 kali ya, maka dihitung. Kebetulan pada soal ini baik untuk dagang maupun saintifik itu
frekuensi produksinya sama 50-50. Jadi masing-masing nanti menghitungnya 50 untuk dagang yang 50 per 100 ya, 50 per 100. Yang saintifik juga sama 50 per 100 dikalikan apa? Dikalikan biaya setup. Nah, biaya setupnya berapa? Ini 120 juta. Nah, ini biaya setupnya 120 juta. Nah, nanti kira-kira kalau frekuensinya sama ya 50-50% lah, 60 juta saya kira begitu. Nah, cek apakah benar. Oh benar, sama ya, 60-60. Ini tadi kan yang saya katakan 50 per 100 kali 120 juta, ini juga sama, 50 itu 50 setupnya. Kemudian jam pengawasan dihitung berdasarkan biaya pengawasannya, dihitung dari jam pengawasan. Kita lihat berapa jam pengawasannya. Ini ternyata untuk kalkulator dagang itu 1000 jam. Untuk kalkulator saintifik 500 jam. Totalnya 1500 jam. Maka di sini kalau dihitung ya, untuk kalkulator dagang itu 1000 per 1500 kali total biaya. Jadi kalau di formulanya C16 per E16, kalau ditampakkan angkanya 1000 per 1500 kali E9. E9 itu kalau ditampakkan angkanya 105 juta. Hingga ketemu angka 70 juta. Untuk saintifik itu kalau ditampakkan angkanya itu 500 ya. 500 per 1500 kali 105 juta, sehingga ketemu 35 juta. Nah, sehingga nanti kalau di total ya, total cost-nya, total cost itu untuk dagang 455, untuk saintifik 745. Dari total cost ini kita sudah bisa melihat, oh ternyata ada perbedaan tuh dengan tradisional dan ABC. Kalau tradisional itu total cost untuk dagang itu 400, tetapi untuk ABC 455 juta ya. Ini dan ini. Kemudian untuk saintifik tradisional itu 800 juta maksudnya. Nah, ternyata setelah menggunakan ABC itu saintifik itu lebih rendah cost-nya. Itu 745. Dengan volume produksi yang sama, ketika dihasilkan biaya produksi yang berbeda, tentu saja nanti akan menghasilkan cost per unit yang berbeda juga. Cost per unit sama, nanti dihitung total produksinya dibagi total cost bagi total produksi. Ini juga total cost juga bagi total produksi. Sehingga kalau yang dagang ini 455 juta bagi 50 ribu ya, tadi ketemu 9.100. Kalau yang ini 745 ribu dibagi volume produksinya 100 ribu, ketemu 745 ribu. Nah, ini kan nampak beda, saya beri warna ya. Nih, sama ini yang tradisional. Nah, ini harganya berbeda. Nah, gimana kepentingan manajemen? Nah, ini kalau kita menggunakan sistem tradisional, kemungkinan kita itu nanti tidak tepat dalam menentukan harga jual, misal marginnya sama ya. Artinya apa? Artinya dalam menentukan harga jual saintifik itu terlalu mahal, ya. Kemudian harga jualnya dagang itu terlalu murah.
dampaknya apa? Dampaknya nanti produk kita karena saintifik terlalu mahal bisa jadi kalah bersaing di pasaran. Nah, kalkulator dagang nanti karena terlalu murah, margin yang kita harapkan atau keuntungan yang kita harapkan tidak optimal karena kalkulator produk yang kita produksi itu harganya terlalu murah ya, terlalu murah. Nanti kan dampaknya terhadap harga jual. Ini keputusan membuat harga jual. Nah, berbeda dengan ketika menggunakan sistem ABC. Sistem ABC itu ternyata ya harga pokoknya saja, kosnya itu sudah 9.100 ya. Kemudian saintifik 7.400 ya. Misal dijual ya, produk ini masing-masing dijual dengan harga rata-rata, misal ya, rata-rata dengan harga 8.900. Karena menurut perhitungan tradisional, biasanya semua dijual dengan 8.900 itu sudah untung semua. Padahal belum untung karena harga sesungguhnya menurut ABC itu yang produk dagang itu 9.100. Nah, ini adalah ilustrasi sederhana. Nanti prakteknya di dunia kerja tidak sesederhana ini. Nah, perhitungannya sama. Cuma nanti pada dunia kerja yang sesungguhnya yang paling sulit itu adalah satu mengidentifikasi elemen-elemen dari factory overhead ini ya. Ini kalau soal yang saya buat factory overhead itu ya elemennya hanya 3 gitu saja ya, tapi nanti dalam praktek yang sesungguhnya tidak begitu banyak. Misal pada bisnis misal ya, jadi yang namanya produk itu kan bisa barang bisa jasa ya, dijual itu bisa barang bisa jasa. Misal produk layanan rumah sakit, secara lebih spesifik layanan rawat inap. Nah, rumah sakit itu layanan rawat inap secara umum itu punya rawat inap kelas 3, kelas 2, kelas 1, mungkin ada VIP, mungkin beberapa rumah sakit punya layanan VVIP. Nah, padahal dari masing-masing layanan itu ada biaya yang ditanggung bersama-sama. Contohnya apa? Misal ya kalau bangunan ya mungkin bisa dikalkulasikan ya. Oh, ini untuk blok ini atau untuk lantai ini untuk layanan kelas tertentu itu bisa ditelusur. Tapi misal perizinan itu kan tidak bisa ditelusur, bagaimana dibebankan pada sebuah produk ya, padahal perizinan juga tidak murah. Kemudian ada lagi biaya yang dinikmati bersama, misal untuk memberi layanan ya, baik layanan kelas 321 atau VIP itu kan memerlukan tanah ya. Misal bangunannya hanya 1.900, tetapi tanahnya 3.000. Nah, tanah itu tidak dipakai, tapi kan juga harus dibeli, tidak dipakai secara langsung, tapi harus dibeli dan digunakan untuk aktivitas dan kegiatan yang lain ya. Itu kan juga harus diperhitungkan dalam perhitungan harga pokok. Nah, misal di rumah sakit itu ada biaya perizinan, ada pembebasan tanah, itu tidak bisa diklasifikasikan. Nah, itu masih banyak biaya factory overhead. Nah, nanti dalam prakteknya seperti itu. 1, identifikasi
biaya elemen-elemen dari biaya overhead pabrik atau factory overhead. Kemudian yang kedua selain identifikasi adalah mencari dasar alokasi yang paling tepat. Mencari dasar alokasi yang paling tepat. Kalau di soal mudah, ini biaya penyusutan berdasar jam sein, biaya setup berdasar jam pengawas frekuensi produksi, biaya pengawasan berdasar jam pengawasan. Iya, karena mudah. Tapi nanti prakteknya semakin banyak elemen dari biaya overhead pabrik itu nanti kan menuntut dasar alokasi yang berbeda-beda. Nah itu tantangannya seorang manajer harus mampu mengalokasikan, menentukan dasar alokasi itu secara tepat. Apa Pak nanti dasar alokasi yang tepat? Ya tantangan itu nanti tantangan di lapangan, tidak bisa ditentukan di dalam kelas. Tantangan saudara-saudara semua. Ya. Jadi sekali lagi sebelum akhiri ya. Jadi memang ABC ini cocok untuk perusahaan, baik perusahaan yang memproduksi barang atau jasa dengan produk yang bervariasi. Kalau produknya tidak bervariasi ya tidak cocok, maka jangan dipaksakan. Sekali lagi ABC ini metode pilihan, tidak harus semua diterapkan metode ini. Kemudian karakteristik yang berikutnya, biaya factory overhead ya, biaya overhead pabrik itu biaya yang dominan. Artinya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu tidak mayoritas. Lebih banyak biaya factory overhead pabriknya, termasuk biaya praproduksi. Jika biaya praproduksinya besar ya maka cocok. Itu saudara-saudara, nanti silakan nanti Anda bisa komen-komen di komentar ya, setelah nanti tentu saja ini bisa saudara saksikan di media. Saya kira begitu saudara-saudara. Cukup sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bisabil haq wasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.